Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briansyah dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2020 dengan NIM 5022011011. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan penugasan yang telah ditugaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester 5 ini, yaitu mata kuliah Politik Identitas yang diampu oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Ariandi Azulkarnain SIP MSI. Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara keseluruhan dari konsep gender dan seks. Nah, seperti apa sih konsep dan gender itu? Baiklah, kita akan melihat bagaimana konsep serta konteks dari gender dan seksualitas dalam politik identitas. Marilah kita lihat video cuplikan berikut ini. Sebagai orang Indonesia, kalau kita ditanya berapa jenis kelamin manusia, jawabannya gampang. Anak kecil juga tahu kalau jenis kelamin cuma ada dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Tapi seperti pertanyaan teman kita yang satu ini, bagaimana kalau kita bukan ditanya berapa, tapi kenapa jenis kelamin cuma ada dua? Selama ini, keberadaan dua jenis kelamin kita terima begitu saja sebagai hal yang normal. Contohnya, setiap kita pergi ke toilet umum, kita pasti merasa biasa saja kalau melihat simbol ini atau ini. Tapi, apa jadinya kalau tiba-tiba kita melihat simbol seperti ini, yang ternyata sudah bisa kita temukan di beberapa negara? Pada dasarnya, pengetahuan kita soal dua jenis kelamin berasal dari pengetahuan bahwa organ reproduksi manusia juga cuma ada dua macam. Menurut definisi WHO, seks atau jenis kelamin memang mengacu pada perbedaan biologis dan fisiologis antara perempuan dan laki-laki, seperti organ reproduksi, kromosom, hormon, dan sebagainya. Intinya, jenis kelamin membedakan cewek dan cowok dari bentuk fisiknya. Misalnya, kenapa cuma cowok yang bisa berkumis lebat dan kenapa cuma cewek yang bisa berbodi seperti gitar Spanyol. Ciri-ciri ini sudah diprogram jauh saat kita masih ada dalam kandungan mama oleh kromosom, yaitu komponen genetis dalam DNA kita dengan kode kromosom XX untuk cewek dan XY untuk cowok. Uniknya, bisa dibilang kita semua awalnya berjenis kelamin perempuan karena percaya atau tidak, semua embrio atau calon bayi pada dasarnya berkromosom XX. Belakangan barulah gen cowok di kromosom Y akan beraksi membentuk testis yang kemudian memunculkan ciri-ciri fisik cowok lainnya. Hanya pada kasus yang sangat khusus bisa terjadi variasi genetis yang menghasilkan bayi intersex. Pokoknya, apapun jenis kelaminnya, kromosomlah penentunya. Kalau memang begitu, bagaimana dengan fenomena cewek dan cowok trans? Kenapa bisa ada cewek berpenampilan tomboy dan cowok berpenampilan kemayu? Disinilah kita akan mulai ngomong soal gender. Berbeda dari jenis kelamin, kalau kita ditanya ada berapa jumlah gender manusia, jawabannya bakal sangat kompleks. Soalnya, menurut WHO, gender lebih mengacu pada konstruksi masyarakat tentang ciri-ciri perempuan dan laki-laki. Misalnya seperti norma, peran, dan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Singkatnya, gender lebih berhubungan dengan bagaimana kita dibesarkan menurut standar cewek dan cowok yang ideal di mata masyarakat. Misalnya, bagaimana cewek dipandang harus lemah lembut dan manis, sementara cowok harus tangguh dan macho. Selama berpuluh-puluh tahun, sudah banyak filsuf yang mencoba mengkaji isu gender. Salah satunya filsuf perempuan asal Amerika Serikat Judith Butler dalam bukunya Gender Trouble. Di sana, Butler menyampaikan pandangannya bahwa gender bisa jadi tidak bersifat biner, sehingga fenomena cewek tomboy atau cowok kemayu seharusnya kita lihat sebagai ekspresi, bukannya sebuah kelainan yang pantas kita jadikan bahan ejekan. Jadi balik lagi ke definisi WHO. Beda dengan jenis kelamin, gender ternyata bisa bermacam-macam dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Uniknya lagi, gender juga bisa berubah-ubah. Fenomena gender ketiga misalnya ditemukan di India dan Kepulauan Samoa. Dan tidak usah jauh-jauh, Indonesia juga punya. Misalnya pada masyarakat tradisional Bugis, mereka bahkan mengenal 5 gender, yaitu perempuan, laki-laki, calalai, calabai, dan bisu. Ada yang kepikiran contoh lain? Bicara soal jenis kelamin dan gender memang memusingkan, tapi setidaknya semoga video ini bisa membantu kita memahami isu ini dengan lebih baik. Jadi kalau lain kali ditanya kenapa jenis kelamin cuma 2, jawabnya jangan asal mangap ya. Dan seperti biasa, terima kasih. Setelah melihat video cuplikan tersebut, di sini saya
akan meringkas bahwasanya konsep dari seksual dan gender itu sendiri memang berbeda gitu. Jadi seksual ini adalah pembagian jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan gitu. Misalkan laki-laki memiliki penis, terus memiliki sperma, dan perempuan ini memiliki payudara, terus vagina, terus perempuan ini bisa membuat kayak memiliki rahim gitu dan bisa memproduksi sel telur gitu. Nah, sedangkan konsep dari gender sendiri itu adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan gitu. Nah, jadi secara keseluruhan gitu kan, bahwa gender ini merupakan jenis kelamin yang dibentuk oleh kelompok masyarakat tertentu atau yang konstruksikan secara sosial maupun kultural gitu. Misalnya ekor kuat, terus rasional, perkasa. Nah, itu bisa kayak ditukarkan gitu. Nah, itu yang disebut sebagai gender. Nah, kalau misalkan ditanya apa sih hubungan antara seksualitas dan gender dengan politik identitas? Nah, jadi politik identitas itu merupakan suatu alat politik suatu kelompok seperti etnis itu tidak selalu laki-laki gitu. Misalkan kita nih di Indonesia memikirkan bahwasanya perempuan itu tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Yang berhak menjadi pemimpin itu adalah laki-laki. Nah, itu salah satu contoh dari politik identitas gender dan seksualitas gitu. Nah, jadi kaitannya dengan politik identitas. Nah, selain itu gender dan seksualitas ini adalah variabel yang penting dalam membentuk politik Indonesia di masa Orde Baru maupun pada era reformasi. Nah, di mana pada Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, gender dan seksualitas terutama dikontrol oleh negara melalui peraturan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Nah, aturan tersebut mengatur tentang gender apa saja yang diakui di negara dan bagaimana peran gender yang dilakukan masing-masing gender tersebut gitu. Nah, serta orientasi seksual yang ada pada perilaku seks apa yang dilakukan oleh negara. Nah, sementara itu di era reformasi sendiri kelompok agama khususnya dari komunitas muslim yang memainkan peran lebih banyak baik dari tingkat nasional maupun terkait atau terkait dari gerakan reformasi maupun di tingkat global terutama pasca 9 atau 11. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam penugasan video pada kali ini. Kalau misalkan ada salah kata ataupun hal-hal yang menyinggung kawan-kawan semuanya, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.